Indonesia sebentar lagi mempunyai kilang minyak raksasa dengan kapasitas olahan 360.000 barrel per hari. Adapun proyek yang dimaksud adalah kilang Balikpapan dari proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan proyek kilang Balikpapan rencananya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025. Sementara itu, Direktur Utama PT Kilang Pertamina International Taufik Aditya Warman menjelaskan progres pembangunan fisik proyek kilang Balikpapan tersebut kini hampir tuntas dan telah mencapai 96,97%. Di samping itu, proses komisioning sejumlah fasilitas utama juga tengah berjalan, salah satunya seperti unit residual fluid catalytic cracking yang ditargetkan akan selesai pada 2025. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengungkapkan, Pertamina dan Shell sudah sepakat dalam negosiasi pembelian base fuel atau bahan bakar murni. Shell akan memperoleh pasokan BBM sebanyak 100.000 barrel dari Pertamina. Yuliot menambahkan, proses penyerahan mulai dilakukan Pertamina ke Shell sekitar tanggal 25 November 2025 di titik yang disepakati. Meski begitu, Yuliot tak menjelaskan lebih lanjut di mana lokasi yang dimaksud. Sebelumnya, stok BBM Shell diperkirakan akan tersedia pada akhir bulan. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, pengiriman impor kargo BBM murni tersebut tengah bergerak dari tempat pengisian. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan sekitar 5,73 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan telah mengaktifkan akun sistem perpajakan teranyar, Cortex. Kendati demikian, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, dari 5,73 juta akun yang terdaftar, hanya sekitar 3,1 juta wajib pajak orang pribadi yang telah teregistrasi dan mendapatkan kode otorisasi DJP hingga 20 November 2025. Adapun secara keseluruhan pada tahun 2025, terdapat 14,78 juta wajib pajak pribadi dan badan yang terdaftar dalam sistem DJP. Bimo menambahkan bahwa aktivasi dan registrasi Cortex bersifat wajib bagi seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Pasalnya, pada tahun 2026 mendatang, keseluruhan layanan pajak akan dilakukan melalui sistem tersebut. Maka dari itu, Bimo mengimbau seluruh wajib pajak, terutama yang pribadi, untuk mengaktifkan Cortex sebelum batas tenggat waktu pelaporan SPT tahunan pada Maret 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, temuan impor ilegal beras sebanyak 40,5 ton, minyak goreng 4,5 ton, dan gula 2,04 ton. Temuan importasi ilegal ini terjadi di Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang, Batam. Dugaan asal importasi ini berasal dari Thailand. Amran memastikan importasi ini ilegal karena diimpor melalui jalur tikus atau tidak resmi. Amran juga mengungkapkan, temuan impor beras hingga minyak goreng berasal dari laporan yang diterima dari saluran lapor Pak Amran. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut hingga darat. Amran menambahkan, terdapat 5 anak buah kapal yang sedang diperiksa aparat dan seluruh beras ilegal masih dalam kondisi disegel. Perusahaan teknologi Apple akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah pekerjanya di Amerika Serikat. Langkah perusahaan ini terutama menyasar karyawan di bagian penjualan. Pengumuman tersebut dikeluarkan pada Senin 24 November dengan alasan untuk memperkuat upaya keterlibatan pelanggan. Namun, perusahaan menekankan hanya sebagian kecil posisi yang akan terdampak PHK tersebut tanpa memerinci jumlah pastinya. Berdasarkan laporan, seorang juru bicara Apple mengatakan perusahaan terus merekrut karyawan baru dan karyawan yang terdampak dapat melamar posisi baru. Tim penjualan yang bekerja bersama lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Departemen Pertahanan dan Kehakiman, juga menjadi target utama PHK yang dilakukan Apple. Tim tersebut mengalami kesulitan setelah penutupan pemerintah Amerika Serikat selama 43 hari dan pemotongan anggaran yang diberlakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah.